sekarang kita lihat dari aspek fisik. Nah, orang yang loyo itu ciri-cirinya gini, stres. Ya kan? Stres ya, saudara tahu sendiri kan orang yang stres, dan bahkan mungkin kita pernah stres. Hal sederhana pun menyebabkan mungkin kita jadi orang yang paling stres. Ya kan? Nah, orang yang stres itu menyebabkan tubuhnya menjadi lemas atau lelah. Ya kan? Nah, sebagai generasi muda itu kita harus bisa mengimbangi, saya ulangi lagi, kita harus bisa mengimbangi mana yang prioritas, mana yang non prioritas. Supaya kenapa? Kita jangan jangan ada stres yang melanda kita. Karena kita selalu beraktivitas untuk sesuatu hal yang tidak berdaya guna, menyebabkan kita jadi orang yang stres. Akhirnya kita sendiri yang stres, sudah bisa ngapain ya, kebanyakan kegiatan ya kan? Udah pergi sekolah dari pagi sampai jam 2, pulang masih ada lagi tambahan-tambahan lain, terus diajak teman main lagi, menyebabkan kita jadi stres. Menyebabkan kita jadi orang yang mudah lemas atau lelah karena kebanyakan kegiatan. Beberapa gangguannya misalnya dia bisa ganggu kita dalam hal kognitif atau pemikiran. Ya kan? Nah, gangguan stres itu bisa menyerang kognitif kita. Ya kan? Pikiran kita. Nah, apa saja yang diserang? Nah, orang yang stres itu biasanya sering lupa. Nah, ini kita sebagai generasi muda boleh jadi generasi yang pelupa mestinya, ya kan? Apalagi tiba-tiba diajak pacarnya jalan-jalan di alun-alun, tiba-tiba udah pulang. Pacarnya mana? Lupa ya. Nah, galak jadinya. Ya kan? Nah, kita jadi generasi yang sering pelupa kalau kita menjadi orang yang stres. Ya. Apalagi bukan hanya sering pelupa, sulit memusatkan pikiran. Nah, ini sulit memusatkan pikiran ini artinya gini. Kita nggak bisa menentukan mana yang kita mau lakukan terlebih dahulu. Karena kenapa? Gangguan daripada kognitif kita ini, gangguan daripada saraf otak kita. Akhirnya terlalu banyak kegiatan, banyak yang dipikirin. Akhirnya kita susah untuk memusatkan mana yang udah deh saat milih ngerjakan ini dulu. Nah, akhirnya kita dilanda oleh stres. Yang kedua adalah orang yang stres itu gangguan kognitifnya adalah pesimis. Ya, kalau lawan daripada pesimis itu kan optimis. Misalnya saya ini pengen jadi orang sukses. Nah, dengan kerja kerasnya saya optimis nih, bakalan saya jadi orang sukses. Nah, tapi karena saya pesimis, walaupun saya sedang bekerja keras, tetapi saya sepertinya kok nggak menjanjikan ya kerja keras saya. Nah, itu orang pesimis. Ngerti ya, bisa bedain ya, Monica ya. Orang yang optimis, dia melakukan sesuatu, dia mengharapkan bahwa dia akan seperti ini, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tetapi orang yang pesimis, dia lakukan hal yang baik pun, tetapi dia nggak mengharapkan yang nggak baik, ya hal yang buruk misalnya. Dia pasti akan beranggapan, kayaknya kok ini nggak berdampak baik. Kayaknya ini nggak kesampaian deh apa yang saya harapkan. Itu orang pesimis.